Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Semua adik-adik KKR yang di rumah pasti udah siap minggu ini untuk memuji nama Tuhan. Karena adik-adik kita semua sudah siap untuk memulai kebaktian ini, sebelum memulai kebaktian, dengan sikap berdoa kita angkat satu lagu pujian kita, Berkat Kemurahan-Mu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ambil sikap berdoa, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur buat berkat penyertaan yang Tuhan sediakan kepada kami. Hingga Tuhan telah membangunkan kami pagi ini dalam tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus mendengarkan guru kami. Dan Tuhan, Kau juga yang selalu memberkati guru kami. Berkata-katalah melalui dia Tuhan. Dan Tuhan, semua aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Guru, kamu ngapain di sini? Ngapain ya guru? Berdiri. Selain itu guru? Ngapain ya? Memuji nama Tuhan, bekerja untuk Tuhan guru. Wah, hebat kali guru Jun ini memang. Kita semuanya pasti pernah bekerja untuk Tuhan. Adik-adik KKR kita juga pasti bekerja untuk Tuhan. Karena itu, kita angkat satu lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan.
tepuk tangannya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Hari ini guru, semua anak KKR semangat kali. Ya guru. Biar tambah semangat lagi, kita mau berdiri, bangkit berdiri, dan kita mau gerakkan tubuh kita. Kita mau bernyanyi, cuy cuy. Cuy 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 di dam-dam, shalalalala. Cuy 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 di dam-dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena semua mau lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Cuy 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 di dam-dam, shalalalala. Cuy 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 di dam-dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Wah, sudah hebat sekali semuanya guru. Iya, Tapi guru. kamu udah capek guru? Ya nggak boleh capek lah guru, kalau memuji nama Tuhan kita harus semangat guru. Iya betul guru Juni ini. Karena kita semuanya harus bersemangat, kita nggak boleh lelah-lelah. Kita angkat lagi lagu pujian kita, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
semua udah semangat hari ini guru, adik-adik KKR kita udah boleh duduk. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman, kita siapkan hati kita. Gak ada lagi yang jalan-jalan, gak ada lagi yang bicara-bicara. Oke, dalam sikap berdoa kita mau bernyanyi oleh karena kemurahan-Mu. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhanku, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Semua ambil sikap berdoanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Shalom adik-adik KKR, apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap semuanya sehat, semangat, dan penuh sukacita. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Harus siap. Ayo sekarang atur kembali posisi duduknya yang bagus. Tadi kalau ada yang sempat tidur-tiduran, ada yang jongkok-jongkok, ada yang guling-guling, sekarang duduknya yang rapi ya. Oke, sudah siap semua? Bagus. Ya, kita mulai dengan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali lagi Tuhan, di hari ini kami bersama-sama dengan adik-adik kami di tempat kami yang berbeda-beda di rumah masing-masing, kami menikmati ibadah minggu. Tuhan kiranya yang memberkati agar semua kami bisa beribadah dengan penuh sukacita, dan kami juga Bapa bisa mengerti setiap yang disampaikan oleh guru KKR kami. Tuhan berkatilah mulai dari awal sampai akhir ibadah kami ini, agar semuanya Bapa penuh sukacita dan mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui. Meskipun kondisi kami pada saat ini sedang di tengah-tengah pandemi corona. Tuhan berkati kami semua, kuatkan kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, yuk coba lihat gambar ini. Kalian bisa sebutkan kira-kira tema kita tentang apa ya dari gambar yang kalian lihat ini? Iya, benar sekali. Hari
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui kisah Nabi Nuh. Ya, mungkin kalian sering dengar ya kisah tentang Nabi Nuh yang luar biasa ini. Ya, sebelum kita membahas dan mendengarkan lebih lanjut, yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ayo dibuka semua Alkitabnya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Sama-sama kita baca. Kakak pandu dari sini ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya, ini firman yang kita baca dari kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ya adik-adik, kalau kita sebelumnya atau dulu sudah pernah dengar tentang Nabi Nuh, memang Nabi Nuh ini cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja melalui keluarga Nabi Nuh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya pada saat itu yang membuat kapal yang sangat besar ini hanya dikerjakan oleh Nabi Nuh dan keluarganya saja? Ya, Tuhan pada waktu itu di zamannya Nuh, Tuhan melihat bumi ini telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Sehingga Allah melihat apa yang dilakukan manusia, baik untuk bumi atau terhadap sesama manusia, membuat Allah marah. Dan dia akhirnya ingin memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dengan cara menenggelamkan mereka. Iya, tapi pada zaman itu ada satu tokoh yang hidupnya kalau dilihat dari orang-orang di sekelilingnya, dia hidup benar adik-adik. Nah, dialah Nuh. Nuh ini hidupnya benar dan dekat dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang bersekutu dengan Tuhan, taat dan rajin beribadah kepada Tuhan pada zamannya dulu, yang dimana banyak sekali orang-orang melupakan Tuhan. Nah, akhirnya Allah menyelamatkan keluarga Nuh dengan cara yang kalau kita lihat adik-adik, Tuhan di sini enggak kirim malaikatnya langsung bilang ayo itu selamatkan Nuh dan anak-anaknya, tidak. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Nuh untuk bekerja. Tapi Nuh bekerja itu bekerjanya dengan tuntunan Tuhan. Tuhan kasih tahu sama Nuh apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat kapal. Nah adik-adik coba kalau kalian membuat kapal biasanya bahannya dari mana? Ayo anak-anak balita, anak-anak kelas kecil, tanggung, pernah buat kapal? Iya ada yang pernah. Biasanya bahannya dari mana? Kardus, origami, lem ya. Nah kalau ini membuat bahtera yang luar biasa ini, Tuhan kasih tahu sama Nuh untuk siapkan bahan yang berat-berat. Ayo coba kita lihat. Di ayat 14 ini Tuhan menyampaikan kepada Nuh, ayo buat bahtera itu dari kayu gofir. Dari kayu gofir. Nah tahu nggak adik-adik kalau kayu gofir ini ya kakak lihat sedikit-sedikit kakak google ya. Kakak lihat gofir itu katanya sama seperti bahan kayu damar. Nah bahan kayu gofir ini katanya dia ini jenis kayu waterproof. Dia itu tidak tembus air. Hebat kayu ini dek, bagus bahannya, kandungan yang ada pada kayu ini katanya membuat air itu sama sekali nggak bisa menembus kayu ini dan sangat cocok untuk jadi
kapal. Nah, itu yang disiapkan oleh Nuh dan keluarganya. Kemudian apalagi Tuhan sampaikan kepada Nuh, kamu tempatkan pakal, katanya ya, pakal itu dari kulit kayu. Ada kan dibaca di ayat ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu kulit kayu, terbuat dari kulit kayu. Itu kalau nanti sudah jadi bahteranya sudah jadi, sudah tersusun. Nah, pakal itu diselipkan di antara kayu-kayunya, lapisan kayu-kayunya. Celah-celahnya ditutup gitu, supaya kalau dari luar itu air nggak bisa merembes masuk. Tapi kalau dari dalam itu supaya nanti Nabi Nuh dan keluarganya nggak mencium bau kotoran hewan. Karena kan Tuhan juga kasih tugas kepada Nuh dan keluarganya bukan cuma membuat kapal, bukan cuma membuat bahtera. Tapi Tuhan juga menunjuk kepada Nuh dan keluarganya untuk mengumpulkan hewan sepasang-sepasang. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya Nuh nanti dan keluarganya hidup di kapal itu, di bahtera itu bersama dengan hewan-hewan. Tapi Tuhan kita cerdas dia. Dia menyampaikan kepada Nuh, tutup pakai pakal, bagus dibuat gitu ya. Bahteranya luar biasa. Nah, adik-adik, kalau dilihat dari ukurannya kapal itu, bahtera itu, panjangnya tadi ada berapa hasta? Ayo, coba lihat lagi di Alkitab. Ada berapa hasta? Iya, 300 hasta. Lebarnya ada berapa? 50 hasta. Kemudian tingginya ada berapa? 30 hasta. Oke, ada yang tahu 1 hasta itu sama dengan berapa senti? Ayo, ada yang tahu? Hasta itu berapa senti 1 hasta? Pasti ada yang nyari-nyari ini di Google. Iya, 1 hasta itu sama dengan 45 senti. 45 senti kali 300 panjangnya bahtera sama dengan berapa? Ayo, ada yang kali-kalinya ini yang siapa yang bakat matematikanya cepat? Iya, 135 meter lebih panjang dari lapangan bola. Wah, luar biasa. Kemudian lebarnya 50 dikali 45 cm berarti 22,5 meter lebarnya. Selebar apa ya? Kemudian tingginya itu 30 hasta kali 45 cm sama dengan 13,5 meter. Wow, tinggi sekali ya kapalnya itu, bahteranya itu. Nah, adik-adik, bahteranya itu juga disusun kata Tuhan sama Nuh dan keluarganya, dibuat petak-petak, artinya dibuat ruangan-ruangan untuk diisi oleh Nuh dan juga keluarganya serta hewan-hewan yang mereka kumpulkan sepasang-sepasang. Kalau dilihat ya adik-adik, di sini kalau Tuhan bilang bikin jendelanya lagi, jendelanya menghadap ke atas gitu ya, pintunya di samping. Semuanya itu dibuat sangat luar biasa oleh Tuhan, diatur dengan detil, dengan bagus, supaya waktu nanti air sudah tinggi, kapal itu, bahtera itu nggak oleng, tapi seimbang, sudah diukur oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita itu walaupun membiarkan Nuh bekerja, tapi matematikanya Tuhan hebat. Strategi Tuhan hebat, dia arsitek yang luar biasa, dia berpengetahuan ya. Tuhan kita hebat, akhirnya mengarahkan Nuh sampai akhirnya Nuh menjadi nahkoda pertama yang berusia 600 tahun. Ayo, pernah dengar ada nahkoda umurnya 100 tahun deh? Ada pernah dengar? Nggak ada ya. Nah, nahkoda yang paling tua itu adalah Nuh. Iya, 600 tahun. Wah, hebat ya, luar biasa Tuhan bekerja untuk Nuh dan akhirnya bagaimana bahtera itu selesai dikerjakan hanya oleh Nuh dan keluarganya, dan Tuhan menyelamatkan Nuh dan semua keluarganya selamat dari banjir atau air bah. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dari firman dari yang disampaikan tadi kepada Nuh
yang kita dengar tadi, di sini yang memang perlu kita pelajari, kita teladani dari hidup Nuh adalah dia adalah pribadi yang taat. Dan ingat, Nuh itu diselamatkan karena dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya benar. Maka Tuhan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Iya, dan Nuh tetap bekerja. Artinya ketika Nuh diselamatkan Tuhan, dipakai Tuhan, Nuh itu bukannya malas terus bilang Tuhan kan hebat, Tuhan saja yang bekerja, bukan. Tapi dia taat mengikuti semua instruksi yang dikasih Tuhan. Aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan tidak dilanggar oleh Nuh. Iya, sampai akhirnya memang Nuh dan keluarganya selamat ya. Dan dia berhasil melewati bahtera sampai airnya kering. Iya, adik-adik luar biasa. Jadi tema kita ini tadi membuat bahtera, sudah pernah kita dengar, tapi yang mau kita tangkap di sini dari cerita ini, dari kisah Nuh ini adalah bagaimana Tuhan bekerja untuk Nuh dan bagaimana caranya Tuhan melihat kenapa Nuh itu harus diselamatkan. Itu ya, sudah tahu ya, karena ada karakter Nuh yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau di tema remaja adik-adik, itu manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan semua makhluk hidup. Ya, kalau kita lihat dari yang kita baca tadi tentang Nuh, artinya pada waktu kapal Nuh dibuat, itu sudah perkembangan teknologi seperti itulah yang terjadi di zaman Nuh, yaitu kapal yang seperti itu adik-adik. Belum pernah ada kapal atau bahtera seperti yang dibuat Nuh pada zamannya. Masih Nuh yang memulainya ya. Nah, sampai ke zaman ini adik-adik kita lihat bagaimana perkembangan zaman terus maju dan cukup pesat. Ya, kalau kapal-kapal mungkin pernah lihat di TV atau pernah naik kapal ya. Ada kapal yang besar. Kalau kakak naik kapal di Danau Toba, kalau diukur dengan yang kakak lihat dengan bahteranya Nuh, sepertinya sangat kecil sekali kapal-kapal yang ada di Danau Toba. Tapi mungkin ada adik-adik yang pernah naik kapal pesiar ya. Oh, kalau kapal pesiar besar ya. Ya, tapi ini luar biasanya Tuhan. Di zamannya itu pengetahuan juga tetap berkembang melalui yang Tuhan sampaikan kepada Nuh tentang ukuran-ukuran kapal tadi. Ya, adik-adik, kita lihat tadi bagaimana bumi rusak oleh manusia yang hidupnya keras, ya, yang penuh dengan kekerasan seperti itu, dan Tuhan tidak suka. Tapi cara Tuhan menyelamatkan kita manusia itu tidak lagi melalui air bah, atau tidak lagi ditunjuk satu keluarga untuk membuat kapal. Tadi Nuh dan 3 anaknya dan istrinya dan menantu-menantunya, tidak. Sekarang kita sudah melihat Tuhan bekerja menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk melepaskan, membebaskan kita dari dosa. Nah, adik-adik, orang-orang yang berdosa, Tuhan masih kasih kesempatan untuk diselamatkan. Nah, Tuhan kita itu adalah Allah yang adil. Dia benci sama dosa, tapi dia sangat mengasihi orang-orang yang dia ciptakan. Jadi dia tidak ingin manusia itu hidup di dalam dosa dan hidup nanti akhirnya masuk api neraka. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan manusia agar manusia beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu hanya kita peroleh dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Nah, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, hidupnya sudah dijamin, keselamatannya sudah dijamin ya. Itu jelas di Alkitab sudah disampaikan di Yohanes 3 ayat 16. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Ya, cara bersyukur kita adalah dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, penuh rasa syukur ya, penuh rasa syukur. Terus menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa?
Nah kalau kita pelajar, adik-adik yang masih belajar, berarti bersyukur sama Tuhan dengan belajar sungguh-sungguh, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian memelihara bumi ini juga, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi bumi kita ini juga, menjaga kebersihannya. Kemudian mengasihi orang-orang di sekitar kita juga. Nah cara kita sekarang mengasihi orang-orang di sekitar kita gimana? Nah karena ini kondisinya COVID-19, cara mengasihinya dengan kita pakai masker ya seperti itu. Kemudian bagaimana cara bersyukur yang lainnya sama Tuhan? Ya belajar sungguh-sungguh tadi itu apa maksudnya Dek? Iya karena kan Tuhan kan ingin agar kita menggunakan semua talenta kita, pengetahuan kita untuk memuliakan namanya. Sama seperti tema kita dari tema remaja ya, menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan semua makhluk. Ya, untuk menolong orang banyak. Jadi dengan kita belajar sungguh-sungguh, artinya kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah tidak ada lagi sebenarnya anak yang mengucap syukur sama Tuhan hidupnya nyontek, mengopek, itu tidak ada ya. Kemudian teknologi, nih di tangan kita, bebas sekali kita sekarang menggunakan teknologi. Kalau pada zaman Nuh kan tidak ada ini ya. Kalau Tuhan mau bilang Nuh perakiran cuaca itu nggak bisa dilihat Nuh. Kalau mau hujan, ada badai, Nuh nggak bisa lihat. Tapi kita sekarang bisa lihat. Nah adik-adik kita bersyukur sama Tuhan. Kalaupun ada teknologi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan kita hanyut dengan teknologi yang membuat kita apa? Akhirnya malas belajar, lebih rajin main game. Ayo coba ngaku, siapa yang senangnya main game? Lebih lama main game daripada belajar atau tidur? Ayo. Nah ada teknologi bukan juga untuk kita lama-lama nonton drama Korea. Ya sampai lupa istirahat, tidurnya sampai subuh gitu ya. Bangun besok pagi udah malas ya. Ingat-ingatnya nama aktor Korea, bukan ya? Nah teknologi dikasih Tuhan ini membantu kita untuk bertumbuh adik-adik. Ya bertumbuh. Dengan ini kalian bisa melihat kakak sedang bercerita menyampaikan firman Tuhan. Itu artinya teknologi yang diciptakan sekarang bisa kita gunakan untuk membuat kita, untuk menjadi alat bagi kita untuk bertumbuh ya. Bukan untuk dikalahkan teknologi. Jadi itu untuk kita adik-adik supaya semua kita bersyukur dengan cara memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dari firman ini kita diingatkan yang pertama dari kisah Nuh. Ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Nah, pribadi yang mempercayakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya adik-adik. Nah yang kedua, Tuhan menjamin keselamatan orang-orang yang percaya, yang hidup dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya hiduplah sesuai aturan ya. Sama seperti kalau adik-adik belajar online juga kan ada aturannya kan. Nah, sama juga dengan firman Tuhan di sini, hidup sesuai aturan. Tuhan senang dengan anak-anak yang taat, ikut aturan orang tua. Di rumah orang tua kita adalah guru kita. Seperti kita patuh sama guru di sekolah, kita pun harus belajar jadi pribadi yang patuh sama orang tua. Kemudian aturan apa lagi yang diikut? Ya, aturan untuk kita bertumbuh adik-adik. Jangan lupa seperti Nuh, dia juga pribadi yang rajin berdoa, kemudian rajin bersekutu dengan Tuhan dan keluarganya. Oke, yuk sama-sama kita menutup firman ini dengan bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang putranya dan menantunya. Semuanya tepuk tangannya. Masuk
demikian firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali diingatkan tentang kisah Nabi Nuh Tuhan, yang Tuhan selamatkan oleh karena ia hidup benar di hadapan Tuhan dan juga memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu, walaupun pada saat ini kami tidak bisa beribadah di gereja seperti waktu-waktu sebelum corona datang. Kemudian kami tidak bisa PA lagi bersama dengan teman-teman kami, bertumbuh bersama mendengarkan kisah firman Tuhan dari guru-guru. Tapi kami percaya Tuhan, dengan pun kami belajar atau beribadah di rumah, kami percaya kami bisa menjadi pribadi yang meneladani Nabi Nuh yang Tuhan selamatkan ini dengan hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu agar semua adik-adik kami tetap bersemangat, tetap bersuka cita, dan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar hari ini bisa dikerjakan, bisa kami pahami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, siapkan persembahannya ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Ku Diberi Allah Mampu Mengucap Syukur. Dengan gerak tari dan pujian, tangannya bekerja mengenai hatiku, melanturkan kasih di dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi orang tua kami, bagi keluarga kami. Kami telah mengumpulkan persembahan Bapa. Kiranya ini Tuhan perkenankan, Tuhan layakkan bagi pekerjaan gereja Tuhan. Tuhan juga kiranya yang memberikan kepada kami sukacita, hati yang gembira dalam memberikan persembahan, tidak hanya berupa uang yang kami kumpulkan dari hasil kerja atau rezeki yang diterima oleh orang tua kami, tapi juga Tuhan, hidup kami pun harusnya menjadi persembahan bagimu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak dalam mengikuti proses belajarnya di rumah masing-masing, biar kiranya mereka juga tetap konsentrasi, semangat dan fokus menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dan Tuhan juga memberkati orang tua, berikan kesabaran, berikan sukacita dalam mendampingi setiap adik-adik kami belajar di rumah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Kami rindu Tuhan agar Tuhan menjagakan kami sehingga corona tidak mampu mengganggu kami Bapa. Semua kami sehat, semua kami bersemangat Tuhan menjalani hari-hari. Dan Tuhan, kami juga rindu untuk Tuhan memulihkan siapapun dari keluarga kami, saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga medis yang tengah berjuang Bapa, merawat pasien-pasien khususnya pasien COVID-19. Tuhan berikan juga kekuatan, semangat, dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami meminta Tuhan menjaga bangsa kami, baik pemimpin kami mulai dari presiden kami sampai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, kuatkan. Bapak berkati juga setiap menteri-menteri yang tengah berjuang membantu dan memikirkan hal-hal yang penting bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan juga menjaga bangsa kami ini, terkhusus dalam kami mempertahankan hidup kami Bapak, orang tua kami dengan pekerjaannya, dan juga semua anak-anak yang mungkin pada saat ini juga
tetap harus mengeluarkan biaya untuk sekolah, kegiatan online, Tuhan juga yang kiranya menambah-nambahkan rezeki dan berkat-berkat bagi setiap keluarga-keluarga. Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami, sebab kami datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus Allah kami, penyelamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita ada pengumuman untuk perlombaan tanggal 30 Agustus. Pemenangnya adalah buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan, saudara ikut Tuhan. Selamat untuk adik-adik semuanya, tetap semangat. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bisa melawan. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.